Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin menanggapi Rafli Harun yang dia meyakini dirinya pakar tata negara. Dia menanggapi saya tentang konten saya, kritikan saya terhadap Najwa Shihab. Di sini saya lihat Rafli Harun udah jungkir balik juga nih paradigmanya. Dia mengatakan paradigma saya itu salah. Kenapa? Yang boleh dikritik itu orang yang pejabat. Istilahnya apa? Yang mendapat fasilitas dari negara. Kata dia. Jadi kalau saya mengkritik Najwa Shihab, Riza Ramli, itu kata dia nggak benar. Rizik Syihab nggak benar. Dan dia bumbuin lagi, dia tuduh saya ini anteknya penguasa atau apa kek. Saya mau jelaskan Pak Rafli. Saya ini bertindak, tidak ada yang menyuruh siapapun. Saya kritik siapa saja. Dan Anda perlu tahu Pak Rafli, saya mengkritik FPI, Rizik itu dari sejak berdiri FPI. Jadi bukan karena saya itu berbicara karena penguasa, tidak. Karena pada saat itu Jokowi belum memimpin. Saya kritik FPI. Siapa saya kritik? Sekalipun Kiai saya kritik, Habib aja saya kritik kok. Jadi itu, semua yang saya lakukan apa? Berisiko aja. Tapi kalau Anda kan takut mungkin kritik Rizik FPI, takut diserang. Anda mungkin takutlah kritik radikalisme. Takut nanti Anda terancam. Kan Anda ini sebetulnya apa? Anda ini bertindak cuma hanya kepentingan diri Anda aja. Kenapa saya bilang begitu? Ada sesuatu hal yang Anda mau dapatkan. Anda kecewa aja di sini. Dulu saat dekat sebelum diangkat komisaris, Anda bela Jokowi. Jadi komisaris, Anda diam duduk manis. Nggak dikasih jabatan, Anda ngoceh. Ini semua satu Indonesia tahu. Anda tuh berbicara atas sakit hati. Lah, karena kerangka berpikir Anda sudah sakit hati, akhirnya Anda memandang pandangan saya itu sesat. Harusnya Anda cermati, yang saya kritik dari Najwa Shihab itu mengatakan jangan takut sama pasal, sama polisi. Ini bahaya dalam satu negara. Pasal itu bukan produk polisi, produk hukum, negara yang buat. DPR juga. Ini tidak boleh. Tetap masalah Sambo, saya bilang urus selesai. Kok maksud Anda apa? Itu yang menurut satu Sambo satu masalah. Terus maksud Anda apa? Dengan Sambo ini semua hilang kebaikan polisi. Tidak perlu lagi polisi. Seperti polisi itu nggak baik. Jangan begitu. Jauh lebih banyak kebaikan polisi yang sudah selama ini kita rasakan. Ketimbang kasus Sambo yang bagi saya, ya cuma oknum kecil. Perlu dirapikan. Tapi kita jangan rusak. Menciptakan ketidakkepercayaan kepada polisi dengan pasal. Itu yang saya kritik dari Najwa Shihab. Tentang Sambo garap. Saya nggak membenarkan itu kriminal menghilangkan nyawa orang. Tapi jangan diseret untuk orang dipolitisasi. Ini kan suara Anda karena kebencian terhadap pemerintah saat ini. Yang Anda nggak dapat manfaat, dapat kekuasaan. Justru saya melihat Anda ini sekarang ini bertindak apapun, kalau ada azas manfaat buat Anda. Dulu waktu Anda dapat manfaat, Anda diem, Anda bela. Emang benar Jokowi. Sekarang Anda keluar nggak dapat manfaat, Anda kritik. Itu Anda mungkin. Anda yang sebenarnya pelacur intelektual. Kenapa? Saya nggak pernah berharap gitu. Nah, tentang Najwa tadi, itu yang saya kritik. Ada kisah era Ali bin Abi Thalib. Suatu saat barangnya hilang, baju perangnya. Datang ke pasar, ada seseorang ingin menjual baju itu. Kata Ali bin Thalib, itu baju saya. Tapi kata si pengambil barang, enggak, punya saya. Akhirnya sepakat untuk ke hakim. Datanglah ke hakim berdua. Lah hakim bertanya, ya Ali, saya percaya nih, ya Ali, saya tahu kamu tuh orang jujur, orang baik, orang dimuliakan dalam Al-Quran. Anda benar. Tapi saya sebagai hakim harus berbicara atas dasar yang dibilang tadi pasal itu. Bisa apa nggak Anda berikan dua saksi bahwasanya itu barang milik Anda? Kata Ali bin Abi Thalib, ada yang melihat dua orang. Adalah putraku, Hasan dan Husain. Jawab hakim, dalam hukum Islam tidak boleh menggunakan saksi dari pihak anak atau orang terdekat. Kata Ali bin Thalib, saya nggak punya lagi saksi itu. Akhirnya apa? Karena nggak punya saksi itu, Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ya udah, serahkan barang itu kepada yang mengambil itu. Saya nggak punya bukti lagi. Di sini, Ali bin Abi Thalib tidak mementingkan dirinya. Dia harus ikut apa? Kesepakatan negara, hukum peradilan. Dia ingin menjaga apa? Apapun yang terjadi, kita harus taat kepada pasal itu. Nggak boleh kita melawan. Karena kalau sudah melawan pasal itu, akan orang hilang kepercayaan terhadap lembaga hukum. Apa jadinya? Kalau orang cuma nggak percaya kepada kepolisian pasal, TNI, terus kehakiman, hancur. Itu yang saya kritik dari Najwa Shihab. Anda aja nggak menangkap Pak Rafli. Anda geser hari apa? Yang boleh dikritik itu kepemerintahan, yang dapat gaji. Ini jungkir balik Anda.
Anda ini ternyata bukan pakar hukum. Atau mungkin karena Anda punya jiwa yang berbeda, jadi kerdil pemikiran Anda. Manusia itu, hukum sosiologi, begitu Anda berbicara, harus siap dikritik dan diterima pendapatnya. Kenapa? Kita hidup di sosial di masyarakat. Siapa saja boleh mengkritik. Kalau Anda nggak mau dikritik, Pak Rafli, Anda duduk di rumah dan bicara dan berbuat. Jadi kritik itu secara universal, bukan hanya orang di pemerintahan saja yang cuma makan gaji. Ini persepsi Anda ini jungkir balik, Pak Rafli. Kalau saya lihat, kerdil sekali. Terus Anda katakan, saya nggak boleh ngeritik Rizik Syihab, nggak boleh ngeritik Najwa Shihab, nggak boleh ngeritik Rizal Ramli, karena dia nggak digaji negara. Kok enak betul? Besok kalau ada kelompok radikal HTI yang ingin menghancurkan negeri ini, merusak ideologi Pancasila, ada PKI. Oh, nggak boleh kita kritik, kita diemin aja. Begitu. Nggak bisa begitu, Pak Rafli. Saya kritik siapapun yang menurut saya pandangannya salah. Nggak pandang itu. Habib aja saya kritik kok. Ada resiko buat saya dibenci orang. Rizik saya benci, HTI saya benci. Islam jenggot tuh Wahabi, teroris saya kritik kok. Terus nggak boleh kritik teroris. Dia nggak makan gaji negara. Kok Anda jadi kerdil nih hari Pak Rafli? Yang dulu saya kagumin, Anda seorang intelektual. Itulah, kalau ilmu itu tidak dibarengin hati yang bersih, keluarnya akan menyesatkan orang. Lah ini sekarang terjadi kepada Anda. Anda katakan kalau Habib Lutfi boleh karena gaji muntah. Enggak begitu cara berpikirnya. Jadi, tolonglah Pak Rafli. Kritikan saya terhadap Najwa itu, dan Anda katakan, itu Sambo lurus. Sambo satu masalah, perlu kita garap, selesaikan. Tapi polisi ini besar. Sambo ini kecil kalau mau dibanding jasa polisi yang ada di Indonesia ini. Bayangkan aja kalau satu hari lembaga polisi itu mogok kerja. Apa jadinya negeri ini? Jangan terus Anda begitu dong. Yang jujur lah Pak Rafli kalau bicara. Anda jangan menyesatkan orang. Saya lihat yang komen di YouTube Anda itu semuanya kampungan. Anda menikmati itu. Saya yakin kenapa? Yang komen di orang-orang awam. Anda menikmati kumpulan orang awam. Anda degradasi sekarang Pak Rafli. Anda bergeng dengan orang awam. Dengan bahasa-bahasa sampah yang dikeluarkan. Kalau saya itu jijik begitu. Nah, itulah Pak Rafli. Jadi, besok-besok kalau Anda mau bicara itu, bersihkan dulu hati Anda. Tenangkan pikir Anda. Jangan Anda berharap manfaat. Saya ini tidak pernah berharap manfaat. Saya membela Jokowi, membela Ahok. Saya nggak kenal mereka berdua. Nggak ada seperak. Dan saya tidak pernah berharap apa yang saya berbuat nanti saya dapat hasil. Itu saya takut. Kenapa? Kalau kita berharap sama orang bisa kecewa. Saya nggak berharap apapun. Dan sampai ini hari, saya nggak dapat uang seperak dari Jokowi, nggak dapat uang seperak dari Ahok. Tapi saya cinta kepada mereka. Andaikan suatu saat saya ada kesulitan, mereka nggak membantu, saya nggak nuntut. Saya berjuang apa kadarnya. Apa yang saya mau berbuat apa? Untuk NKRI. Jadi Anda nggak benar dong, jangan menyesatkan orang. Bahasanya yang boleh dikritik itu orang yang makan duit negara. Kok enak? Lah itu Rizal Ramli itu semua menyesatkan pembicaraannya. Anda juga termasuk menyesatkan. Saya kritik Anda. Anda kritik saya silahkan. Lah inilah itu. Kita harus bisa berani menerima perbedaan. Tapi janganlah kita melakukan pendapat itu hanya untuk ambisi kebencian, menyesatkan orang. Seperti Najwa Shihab, harusnya ada loh Najwa Shihab. Kan dia sebagai reporter, jurnalis juga reporter. Lah, reporter tuh yang netral. Semua dipanggil. Apa yang diangkat dalam Najwa Shihab? Sesuatu masalah di luar ini yang rame. Diangkatlah di mejanya dia, didialogkan. Sempat saya lihat dulu yang nggak etis, kesannya arogan tuh Najwa Shihab, karena mungkin sudah merasa di atas. Yang dia mengadili Terawan, ini bukan etika Islam, bukan etika nasional. Anda bertanya kepada orang, kalau nggak dijawab jangan marah. Bertanya kok marah. Dan Terawan punya tanggung jawab kerja, nggak harus melayani Najwa Shihab. Itu Anda nggak kritik itu. Lah harusnya Najwa Shihab kenceng dong. Berita kisruhnya Anies sampai ke seluruh Indonesia. Dan yang aneh lagi Anda katakan apa? Yang boleh ngeritik Anies itu warga DKI. Di luar nggak boleh. Loh, emang ada tembok besar nih di DKI ini? Kita kan satu negara. Berita itu keluar. Loh, kalau sudah berita itu keluar, siap dikritik. Kalau Anies nggak mau dikritik, berhenti aja jadi gubernur. Jadi boleh aja warga non-DKI mengkritik DKI, warga DKI mengkritik gubernur Jawa Barat. Kritik itu bukan kebencian, Pak. Kritik itu bentuk kasih sayang. Ingin mengajak kepada kebaikan. Tapi yang di kepala Anda itu apa? Sepertinya kalau lihat ada orang kritik itu apa? Yang Anda pahami kebencian. Di sini Anda nggak dewasa lagi, Pak Rafli.
Jadi sah-sah saja. Lah, cuma saya pertanyakan kepada Najwa Shihab, Anies itu public figure, makan duit negara, tapi satu nggak pernah dikritik. Apa? Terawan diserang habis semua, karena ingin menonjolkan Najwa apa? Gue orang hebat. Ini nggak benar. Jangan begitu. Jangan suka mengadili seseorang yang orang itu tidak ada, yang tidak berbicara, diadili. Itu nggak benar. Dan kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Terus Anda katakan lagi, Rizik nggak boleh dikritik. Lah terus negeri ini mau diamin tiap hari ada demo 212. Nggak usah dikritik, diemin aja. Polisi nggak usah cegah. Kok enak betul nih hidup. Inilah Pak Rafli. Makin kemarin saya lihat Anda makin jahat tuh martabat Anda. Nggak enak dilihat. Orang kalau berbicara nggak jujur, dari wajahnya itu nggak enak dilihat. Ada menyimpan kemunafikan tuh kelihatan. Tapi kalau orang bersih, itulah. Sampai Anda berani nuduh saya buzzer, saya terima duit. Saya justru khawatir sama Anda. Anda ini sekarang ini berjuang karena ingin mencari manfaat. Dan Anda berharap nanti kekuasaan Jokowi jatuh, Anda ingin berharap kekuasaan juga. Ingin cari komisaris lagi. Saya enggak, Pak. Saya sempat hidup susah. Setahun yang lalu. Saya Golkar, Pak. Saya jual nasi goreng di Kalibata. Saya nggak mau jual diri. Tapi saya happy. Saya demi NKRI. Saya bukan tipe-tipe orang berbuat ingin cari kekuasaan. Enggak. Silahkan cek di Golkar. Ada nggak nama Zain Asegaf? Saya Golkar. Tapi saya bersuara. Ya setiap saya Golkar, saya lihat spion. Karena saya khawatir apa? Kalau ada penumpang berjenggot jidat hitam, ya namanya saya diancam nanti takut saya dicekek aja. Tapi alhamdulillah panjang umur. Saya yakin Tuhan jaga saya. Selama saya niat baik untuk nafkahi keluarga. Jadi jangan Anda tuduh saya ini berbuat gini cari makan. Enggak. Kalau Anda bisa jadi cari makan. Kenapa? Anda ngoceh setelah nggak dapat makanan. Saya nggak pernah dapat apa-apa. Jadi itulah, paradigma Anda itu tolong diluruskan Pak Rafli. Jangan begitulah nyerang orang. Anda cuma asik menikmati digonggong sama orang-orang goblok di komen situ. Dengan bahasa-bahasa sampah. Justru Anda yang membudidayakan orang goblok tuh yang di komen Anda. Anda akan bersaksi nanti di kehidupan yang ke depan. Itu aja mungkin Pak Rafli dari saya. Mohon maaf. Saya nggak ada benci pribadi Pak Rafli. Cuma saya ingin meluruskan aja. Kritik itu pengawal jiwa yang bekerja tanpa bayaran. Itu aja. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum.